وجود كده بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ramadan? Semoga kita sekeluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kami bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan safari religi Salsabila, mengunjungi lokasi-lokasi yang penuh inspirasi dan islami. Mengingat kegiatan ini masih di tengah pandemi, maka kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Pada safari religi saat ini, lokasi yang hendak kita kunjungi adalah sebuah masjid yang sangat kaya, ramai dengan kajian-kajian dakwahnya, dan areanya di sekitarnya begitu banyak asrama-asrama rumah tahfidz. Assalamualaikum Sobat Ramadan, ketemu lagi ya di acara safari yang saat ini. Kita sekarang akan berkunjung ya ke salah satu masjid, yaitu masjid yang populer, dan masjid ini kajiannya hidup sekali di dalamnya, makmur sekali. Sebentar lagi sampai. Yuk ikuti lagi yuk. Inilah masjid yang kami maksud, Masjid Nurul Asri Dresan. Bangunan Masjid Nurul Asri memang tidak semegah masjid agung di kota-kota besar. Namun lokasi ini menjadi salah satu pusat kajian yang paling ramai di Yogyakarta. Sebelumnya kegiatan ibadah di tempat ini masih didominasi oleh kaum tua. Ini tak mengherankan sebab masjid ini berada di tengah kawasan perumahan pensiunan dosen dan karyawan Universitas Negeri Yogyakarta. Sobat Ramadan, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Nurul Asri Dresan setelah tadi muter-muter ya. Jadi kami tadi sampai di sini setelah zuhur, sehingga tadi kami begitu sampai di sini langsung sholat zuhur ya. Nah, kemudian kita tadi sudah beberapa muter di area sini, namun memang sayangnya sedang direnovasi sehingga tidak banyak spot-spot yang bisa kami sajikan kepada sahabat Ramadan semua. Namun demikian, kami berusaha untuk tetap mengambil beberapa spot atau hal-hal yang tetap menarik untuk disajikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, kembali bersama Pak J yang selalu setia menemani ya, sebagai driver. Nah, Pak J kan juga punya pengalaman nih ya tentang bagaimana Masjid Nurul Asri, dan juga kan ada anak kita di SD Desa Sabila juga masuk di SMP Tafidku yang itu kaitannya erat dengan Masjid Nurul Asri, dengan Darul Quran ya kan. Nah, mungkin Pak J bisa menyampaikan sedikit banyak tentang itu. Ya. Masjid Nurul Asri ini itu banyak kenangan dan juga sebagai catatan sejarah bahwa dulu pejuang-pejuang SPA, Silaturahim Pecinta Anak, itu awal mulanya juga banyak menggunakan masjid ini. Berarti SPA itu ternyata erat juga kaitannya dengan ini. Iya, betul, erat juga. Jadi dulu para penggiat-penggiat masjid itu tempat berkumpulnya juga salah satunya di masjid ini. Masjid ini. Iya. Dulu sudah sebagus ini atau? Oh ya, belum. Belum ya. Belum. Dan bahkan mungkin saya juga belum bergabung di SPA. Jadi sudah sangat lama di awal-awal itu. Saya hanya tahu ceritanya, makanya kembali saya bercerita ulang. Siap. Jadi setiap Ahad pagi itu ada kajian yang itu menyatukan seluruh penggiat-penggiat masjid gitu. Dan sampai sekarang itu masih berjalan. Masya Allah, ya. Lestari ya. Ya. Jadi dan yang istiqomah itu yang bernama Cak Imron. Cak Imron. Iya, Cak Imron Rosadi. Itu yang beliau
selalu mengawali kegiatan di sini yang membaca Quran di setiap hari Ahad itu, dan sampai sekarang juga masih kayaknya jadi istiqomah. Keren sekali. Salut sama beliau. Saya ikut bangga karena saya juga pernah baca Al-Quran bareng beliau pas khataman dulu yang diselenggarakan SPA itu. Meskipun keren. Secara virtual ya. Jadi khataman juz 30 gitu. Iya. Ya, di samping itu masjid ini juga menjadi cikal bakal yang kemudian berdirinya ada tahfidku, SMP tahfidku, kemudian termasuk yang para penghafal Quran itu juga bermula dari sekitaran sini banyak ya wilayah-wilayah atau rumah-rumah yang memang kayaknya di kontrak atau bahkan dibeli, terus kemudian akhirnya dijadikan rumah tahfidz gitu ya. Iya, betul. Rumah tahfidz deresan itu yang sangat fenomenal. Iya. Dan sampai saat ini sudah bisa menelorkan para penghafal Quran itu sangat banyak sekali. Iya. Ya semuanya bermula dari masjid ini. Sangat luar biasa. Bahkan saya pernah dengar cerita itu, salah satu takmir sini itu bisa diberangkatkan haji oleh jamaahnya. Wah, mantap sekali ya. Nah, itu ya keren juga. Dan kita juga bersyukur ada alumni Salsabila yang juga menimba ilmu, ngaji, belajar dan menghafal Quran juga di masjid ini, di SMP Tahfidku. Walaupun sekarang sudah pengembangan berada di Pakem ya tempatnya, tapi kita ikut bangga karena juga menghafalkannya salah satunya di masjid ini. Dan kan saya dengar juga sudah 30 juz ya Pak ya? Iya betul, alhamdulillah. Kalau teman-teman sahabat Ramadan ingat dan juga para alumni tahu, Mas Fadi Eka. Fadi Eka Alfarido. Iya betul. Iya. Dan kalau nggak salah juga nyantri di Al-Falah ya? Iya, saya pernah ini sama sekamar gitu ya. Karena kan saya juga termasuk masih aktif lah sampai sekarang di Rumah Tauhid Al-Falah, jadi pengurus di sana. Dan dulu pas Mas Fadi Eka Alfarido itu nyantri di sana itu juga saya di sana gitu. Oh iya. Sip, alhamdulillah. Dan tampaknya di bulan Ramadan ini Mas Fadi Eka nanti juga memang dijadwalkan begitu untuk menjadi imam di Masjid Klaseman. Ya belum tetap ya, karena nanti masih akan belajar lagi ke Kudus rencananya Mas Fadi Eka. Mudah-mudahan sukses lah ya. Iya. Oke. Baik, ternyata menarik sekali bahwa ternyata Masjid Nurul Asri ini punya kaitan erat dengan Yayasan SPA Indonesia, yang itu yayasannya menaungi lembaga pendidikan Islam LPI Salsabila, dan Salsabila grup itu sudah sebesar itu. Ternyata cikal bakalnya adalah termasuk berawal dari masjid ini. Maka ini kita bisa mengambil hikmah dan spirit dari sini. Mudah-mudahan melalui wawasan ini nanti kita lebih semangat lagi ya, lebih semangat dan menghargai sejarah. Ya, seperti itu. Dan ingat, masjid adalah rumah Allah, dan maka barang siapa yang memuliakan rumahnya Allah, maka dia juga akan dimuliakan. Mantap, amin. Dan kita harus terus berjuang untuk selalu memakmurkan masjid. Oke, mantap. Ya sudah Pak C. Ya, kita lanjut jalan-jalan. Siap ke spot berikutnya. Oke. Tunggu ya, kita akan menuju ke lokasi yang juga sangat menarik dan ada kaitannya dengan Masjid Nurul Asri ini. Apa itu? Di mana itu? Seperti apa? Yuk, ikut. Ya. Berarti ternyata SPA itu kaitannya erat juga ya sama jurusan ini ya? Sangat erat sekali. Bahkan memang dulu ya bermulanya dari sini. Iya. Nah, saya jadi ingat Mas Abi, ternyata ada rumah donatur Salsabila itu juga tidak jauh dari sini. Donatur Salsabila Klaseman? Iya, donatur Salsabila Klaseman. Rumahnya di sini? Rumahnya dekat sini, hanya sebelah situ. Hanya sekitar 50 meter dari sini. Siapa? Prof Darmiati. Beliau yang dulu membantu Salsabila full, isi penuh perpustakaan Salsabila. Oh, perpustakaan. Sama bukunya? Sama raknya, sama karpetnya, isinya penuh dari beliau. Mantap. Maka ternyata Nurul Asri sama Prof Darmiati. Ya, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah, kami telah melaksanakan safari di masjid yang sejak 2010 telah ramai dengan program Kampung Quran Ramadan. Sahabat Ramadan, lokasi safari berikutnya adalah sebuah yayasan yang menaungi LPI Salsabila dan juga Kampus Guru Kreatif Indonesia, STPI Bina Ihsan Mulia Yogyakarta.
kita sudah sampai di lokasi yang tadi saya sampaikan yang erat kaitannya dengan Masjid Nurul Asri Terusan, yaitu gedung Yayasan SPA Indonesia. Nah, seperti apa di dalamnya dan erat kaitannya seperti apa? Yuk kita muter-muter dulu. Kami pun langsung disambut oleh ketua asrama, yaitu Mas Miftahun Ni'am yang juga kuliah di STPI. Gimana kabarnya, Mas? Ngapunten ini repoti ya, karena kita tuh pengen apa ya namanya memperkenalkan lokasi-lokasi yang kita kunjungi kepada terutama anak-anak salsabila kelas 6 utamanya dan juga para walinya. Tadi kami dari Masjid Terusan Nurul Asri. Nah, terus sekarang ke kantor SPA ini karena ada kaitan erat dengan SPA ini. Gitu. Jadi nanti mohon maaf kalau meliputi sedikit lah. Kebetulan kan Mas Niam yang stay di sini dan ini kebetulan memang ada program di sini, jadi minta tolong bantuannya nanti untuk bisa mengantar ini untuk muter keliling-keliling. Ya, monggo Pak. Kita menuju ke tempat ini. Keliling-keliling ya. Ya. Mas Niam, ini kan ada apa ini pendampingan belajar Prima Kids ini apa? Ini ruang lembaga bimbel yang ada di kantor SPA. Ini yang melatih Bu Lastri. Oh, ini Bu Lastri. Oh iya. Iya. Jadi nanti misalnya ada anak-anak kelas 1 sampai 6 ya? Kelas 1 sampai 6 kalau pengen melakukan bimbingan belajar baca tulis juga bisa dilayani di SPA ini ya. Jadi jadi seperti itu. Ini PC Prima Cendekia. Ya. Oh iya, Prima Cendekia. Itu ada tulisannya. Oke. Kalau sebelah situ? Sebelah sini? Itu milik LPI. Oh, ini LPI. Oh iya. Nah, yang biasanya sehari-hari di sini siapa? Di sini biasanya Pak Agus Widodo sama Mbak Dira. Oh iya. Ya. Yang salsabila ya. Masuk kita Pak. Iya. Kita di bawahnya sini. Iya. Kantor utamanya di sini ya. Jadi anak-anak kalau kalian pengen tahu, disinilah tempatnya kantor utamanya LPI Salsabila ya. Jadi nanti salsabila yang lainnya itu sering koordinasi di sini ya, kepala sekolah dan seterusnya. Oke, terus yang di sini biasanya Di sini untuk layanan biasanya kalau yang menanyakan tentang tentang kegiatan di AHE biasanya di konsultasinya di sini. Biasanya di sini yang bisa diajak konsultasi biasanya Pak Joko. Oh, Pak Joko. Pak Joko AHE. Ya, Pak Joko AHE. Kita sering nyebutnya gitu. Hebat AHE. Oke. Nah, terus ini banyak Ini ada rak. Berarti sini apa ini? Semacam koperasi atau apa? Ya, bisa disebut juga koperasi untuk penyediaan bahan untuk kegiatan yang ada di AHE. Ya kan banyak buku-buku yang untuk perlengkapan kegiatan pembelajaran. Ini banyak buku ikra, buku pembelajaran. Oh, ini saya langsung jadi ingat ini. Buku mengelola kelas. Ini karya almarhum Pak Ustadz Arwa Zainal Fanani. Yang buku kecil tapi fenomenal. Iya, betul sekali. Karya beliau itu memang fenomenal ya. Meskipun kadang kemasannya kelihatan kecil tapi kita sebagai pembaca, kita sebagai yang mengamalkan itu Betul sekali. terasa betul energinya itu. Oke. Baik Mas Niam, ini kan udah di ruangan ini nih ya. Kalau yang di ruang sebelah situ? Nah, ini ruang tidur untuk tamu. Oh, ternyata terfasilitasi juga ya tamu-tamu itu. Tamu dari SPA yang mau menginap di sini disediakan. Biasanya dari luar kota kayak gitu ya, yang jauh gitu ya. Oke. Yang sering itu Pak Huzai. Oh iya, beliau selalu dari luar kota. Sorry Pak Hus, ya karena memang ya begitu keadaannya. Termasuk Pak Ustadz juga seringnya ke sana jadi keluar kota terus. Bisa suatu saat rollingan ya. Kalau yang di sini ruangan apa Pak? Biasanya di sini itu memang serbaguna ya. Serbaguna arsip ya ini ya. Oh iya, ini tempat pengarsipan
hal-hal penting yang di SPA. Dulu kalau nggak salah ini berada di depan ya. Iya, karena penataan baru maka terus dipindah di sini. Oke. Sip. Kayaknya bisa kita naik ke atas. naik ya. Naik. Kita akan menuju ke ruangan aula Yasri Sulaiman. Aula Aula Yasri Sulaiman. Oh, ini aula sering digunakan untuk acara apa aja Mas biasanya Mas? Mungkin kegiatan yang ada mungkin yang sering dulu teman-teman ini KKG. Oh, KKG ini ya, Salsabila, guru-guru Salsabila ya. Iya. Pelatihan-pelatihan yang lain kalau yang bersedia menyewa di sini memfasilitasi. Baik, ini sahabat Ramadan, disinilah tempat Bapak Ibu guru Salsabila Group setiap bulannya minimal 1 kali berkumpul di sini untuk menimpa diri, menimba ilmu bersama dengan teman-teman yang lain. Iya. Oke, terima kasih Mas Niam. Kita lanjutkan di bawah lagi. Iya. Oke. Ini nama aulanya ya. Iya. Aula Yasri Sulaiman. Namanya unik ya. Unik ya, betul. Ini prasasti, walaupun tempatnya tidak langsung di aulanya, tapi sebuah prasasti yang dituliskan di sini. Kenapa dinamakan Aula Yasri Sulaiman? Kenapa Pak? Ini sebuah penghargaan dari Yayasan SPA Indonesia kepada beliau, Pak Yasri Sulaiman. Karena beliaulah yang dulu bersama-sama Pak Zainal yang selalu memberikan semangat pada guru-guru se-Indonesia, memberikan pelatihan, training dan seterusnya. Termasuk ini adalah sedikit banyak adalah sentuhan dari beliau, dari Pak Yasri Sulaiman. SPA ini ya. SPA. Oh. Iya. Dan dikenal sekarang dengan nama Aula. Yang selalu ingat dulu salah satu pejuang SPA adalah Pak Yasri Sulaiman. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini gimana Pak Sadi? Ini kita ngucapin terima kasih banyak Ya, Mas sama-sama. Niam karena sudah nganterin kita keliling-keliling menunjukkan seperti apa Yayasan SPA Indonesia dan seterusnya dengan berbagai unit-unitnya dan fungsi-fungsinya ya. Dan tadi kan kita menjanjikan gini Pak C, menjelaskan bahwasanya SPA ini punya erat kaitannya dengan Masjid Darussan Nurul Asri. Iya, betul. Nah, tadi Pak C menjanjikan seperti itu juga. Jadi coba Pak C misalnya dijelaskan kepada sahabat Ramadan supaya mereka mengerti gitu. Iya. Jadi memang kegiatan SPA itu tidak hanya di sini, tetapi juga berada di Nurul Asri yang tadi kita berada di sana itu. Dan penggiat-penggiat masjid itu berkumpulnya ya tidak hanya di sini, tapi juga di Nurul Asri. Sehingga dari sini itu satu kesatuan para penggiat masjid itu bersatu. Dan ini mobile, muter gitu. Kadang ya di Nurul Asri, kadang di sini, kadang juga di masjid yang lain dan seterusnya. Nah, kalau sekarang kita bersyukur juga dengan SPA Indonesia ini. Dulu namanya juga tidak SPA Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat namanya adalah YPDP SPA Yogyakarta. Yayasan Pusat Dakwah dan Pendidikan SPA Yogyakarta. Karena dulu skupnya hanya di Jogja. Karena kemudian ada perluasan tempat dakwahnya, ada di Purworejo, ada di Magelang, ada di Magetan, bahkan ada di Kalimantan. Nah ini pernah ya? Ustadz Niam pernah di Kalimantan ini, di SMP Salsabila Al-Tapak, berarti Gubar. Sehingga namanya harus berganti agar bisa menaungi seluruh unit yang ada di Indonesia. Maka namanya SPA Indonesia. Iya. Tapi teman-teman kadang kalau mencari SPA gitu, yang muncul bukan SPA ini, tapi SPA. Kalau googling itu ya. Iya, kalau googling itu SPA malah SPA tempat pijat itu. Mudah-mudahan besok kalau ketik SPAI gitu munculnya ini. Oh iya. Tempat berdakwahnya teman-teman pejuang SPA dan juga Salsabila tentunya. Ya. Alamatnya ini di Pelem Kecut. Ya, kalau teman-teman sering ke Jogja Chicken ya ada di samping sini. Dan ini ada masjid yang juga spektakuler, ya, Masjid Al Huda yang pas berdampingan dengan kantor ini, tempat untuk berdakwah juga. Oke. Jadi kaitannya seperti itu teman-teman ya. Jadi Masjid Darussan SPA itu ternyata dulu pegiat-pegiat dakwahnya dan juga di dunia pendidikan gitu ternyata orangnya itu banyak yang sama. Dari mobile, dari masjid satu ke masjid yang lain, terus kemudian di Masjid Nurul Asri, terus di sini juga, sehingga tidak bisa terpisahkan antara SPA Indonesia dengan
Masjid Darussan Nurul Asri. Nah, itu mudah-mudahan safari kali ini memberikan manfaat kepada seluruh yang menyaksikan ini, sahabat Ramadan, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Niam, Ya, sama-sama. sudah bersamai kami semuanya. Yes. Dan sampai ketemu lagi pada safari berikutnya. Oke, Assalamualaikum.